Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Nurul Hidayah. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah pengantar bisnis. Yang pertama adalah manajemen koperasi. Nah, apa itu manajemen koperasi? Nah, sebelum mengenal apa itu manajemen koperasi lebih jauh, maka kita itu terlebih dahulu harus mengetahui apa itu koperasi. Nah, koperasi sendiri itu adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya itu berlandaskan prinsip ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Nah, koperasi sendiri itu memiliki sejarah yang tercatat dimulai pada pertengahan abad ke-18 dan awal abad ke-19. Gerakan koperasi itu lahir dari akibat revolusi industri yang gagal mewujudkan semboyan, yaitu kebebasan, persamaan, dan juga kebersamaan. Nah, semboyan tersebut dianggap gagal karena tidak membawa perubahan kondisi ekonomi rakyat. Kebebasan itu hanya dirasakan oleh mereka yang memiliki kapital. Nah, sedangkan kebersamaan dan persamaan itu hanya dimiliki oleh pemilik-pemilik modal besar. Selanjutnya ada beberapa fungsi dari koperasi. Nah, yang pertama itu adalah membangun dan juga mengembangkan. Yang dimaksud dari membangun dan mengembangkan ini adalah mengembangkan potensi kemampuan anggotanya secara khusus dan juga masyarakat secara umum. Yang kedua adalah meningkatkan sumber daya manusia. Nah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat itu secara aktif ya, sehingga memberikan manfaat bagi perekonomian. Yang ketiga, yang ketiga, memperkuat ketahanan ekonomi. Itu berfungsi sebagai fondasi kekuatan dan juga ketahanan dari perekonomian nasional dan juga menjadikan koperasi sebagai soko gurunya. Dan yang keempat adalah mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Itu fungsinya adalah untuk mewujudkan dan juga mengembangkan perekonomian nasional dengan menggunakan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, ada juga nih tujuan dari koperasi. Tujuan dari koperasi itu ada disingkat secara 6. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kehidupan ekonomi anggota dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan yang kedua itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota bagi anggota koperasi dan juga masyarakat yang berada di sekitar koperasi itu sendiri. Dan yang ketiga adalah memberikan bantuan peminjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro dan juga kecil. Dan yang keempat adalah menjadi soko guru dalam perekonomian nasional. Yang kelima, membantu produsen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih tinggi. Dan yang keenam terakhir adalah membantu konsumen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih terjangkau. Nah, yang selanjutnya ini adalah jenis-jenis dari koperasi. Ada 3 nih ya. Yang pertama adalah koperasi primer. Nah, itu adalah koperasi yang didirikan oleh orang ataupun seseorang dan anggotanya itu lebih dari 20 orang. Yang selanjutnya adalah koperasi sekunder, yaitu adalah koperasi yang didirikan oleh koperasi yang beranggotakan orang-orang di dalam koperasi itu sendiri juga. Dan yang terakhir adalah koperasi usaha, yaitu adalah koperasi yang terdiri dari produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, dan juga koperasi simpan pinjam. Selanjutnya, ini adalah keuntungan menjadi anggota koperasi. Nah, anggota koperasi itu berhak mendapatkan pembagian sisa hasil usaha atau yang biasa kita sebut dengan SHU. Nah, besarnya itu bagi hasil yang didapatkan itu berdasarkan jumlah yang ditanam dan keuntungan yang didapatkan oleh koperasi itu sendiri. Anggota tuh juga dapat ya membeli barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan beli di luar dari koperasi tersebut. Nah, bagi anggota dapat juga nih meminjamkan dana kepada koperasi baik secara sistem konvensional berbunga ataupun bagi hasil dengan sistemnya itu syariah. Anggota tuh juga bisa mendapatkan pelatihan entrepreneur dan memperluas jaringan bisnis. Dengan demikian, kita itu bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya itu adalah apa itu manajemen koperasi. Nah, manajemen koperasi itu adalah suatu ilmu manajemen yang di dalam ruang lingkup koperasi itu yang mana setiap anggotanya memiliki tanggung jawab dan juga wewenang dalam melakukan
pengorganisasian, perancangan, dan juga pengendalian sumber daya koperasi. Nah, manajemen ini itu juga dilakukan agar tujuan koperasi itu tercapai dengan maksimal. Nah, keberadaan manajemen dalam koperasi itu juga memiliki fungsi sebagai sebuah perencanaan yang harus disusun oleh anggotanya. Nah, yang artinya itu adalah menjadi titik awal dari kegiatan sebuah koperasi. Perencanaan ini itu nantinya akan berguna untuk memberikan arahan menjadi standar kerja dan membangun untuk mempersiapkan sebuah peluang. Dan selanjutnya adalah aspek-aspek manajemen koperasi. Manajemen koperasi itu memiliki aspek 3, diantaranya adalah manajemen operasi, manajemen keuangan, dan juga manajemen pemasaran. Yang pertama, manajemen operasi itu adalah aspek yang terpusat kepada variabel kunci yang menentukan tercapainya efisiensi dan efektivitas kegiatan utama secara optimal. Dan selanjutnya adalah manajemen keuangan, yaitu aspek yang berpusat terhadap pengelolaan berbagai macam sumber keuangan dari suatu usaha. Dan selanjutnya adalah manajemen pemasaran, yaitu adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menimbulkan permintaan terhadap barang dan juga jasa yang sudah ditawarkan. Dan selanjutnya adalah proses manajemen koperasi. Prosesnya tuh yang pertama adalah planning, yaitu perencanaan adalah proses di mana seorang manajemen itu diharapkan bisa mengembangkan penggunaan sumber daya manusia, modal, fasilitas fisik, dan juga yang dimiliki untuk mencapai tujuan koperasi yang sudah direncanakan. Yang kedua adalah organizing, yaitu adalah proses mengelompokkan pembagian kerja dengan tujuan dikehendaki oleh sebuah organisasi agar dapat membagi tugas dan tanggung jawab di antara anggota organisasi. Yang selanjutnya yang ketiga itu adalah proses dalam memindahkan dan menjalankan organisasi sehingga orang-orang yang diberikan tugas bisa bekerja dan melaksanakan tugas tersebut sehingga tercapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang keempat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan serta pengarahan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya yang slide kedua, perseroan terbatas akan dijelaskan oleh teman saya Indri Nuranisa. Baik, untuk selanjutnya yaitu perseroan terbatas. Adapun definisi dari perseroan terbatas ialah suatu unit badan usaha berbadan hukum yang modalnya terkumpul dari berbagai saham. Setiap pemilik saham, yaitu para investor, akan mendapatkan bagian sesuai dengan banyaknya lembar saham yang dimiliki. Kekayaan pribadi pemilik perusahaan berbeda dengan kekayaan perusahaan, sehingga kepemilikan perusahaan dapat berganti tanpa harus membubarkan atau mengganti nama perusahaan terlebih dahulu. Biasanya, perseroan terbatas atau PT dibentuk oleh minimal 2 orang atau lebih melalui kesepakatan yang diketahui oleh notaris untuk dibuatkan akta perusahaan. Ada 3 jenis contoh dari perseroan terbatas. Yang pertama yaitu perseroan terbatas terbuka, merupakan PT yang sudah go public atau sudah masuk ke dalam Initial Public Offering atau IPO, di mana masyarakat umum dapat membeli saham PT jenis ini di pasar modal. Contoh dari PT jenis ini ialah PT Bank Sentral Asia Tbk dan PT Telekomunikasi Indonesia. Yang kedua, perseroan terbatas tertutup, merupakan PT yang tidak melakukan aktivitas jual beli saham kepada masyarakat umum. Pemilik saham PT jenis ini hanya berasal dari kalangan tertentu saja, seperti sahabat, keluarga, kerabat, kolega bisnis, dan lain-lain. Contohnya dari PT jenis ini ialah Salim Group, Lipo Group, Bakery Group, dan lain-lain. Yang ketiga, perseroan terbatas kosong adalah jenis PT yang sudah memiliki izin usaha, izin lainnya, namun belum memiliki kegiatan untuk kelangsungan perusahaan. Contoh dari PT jenis ini ialah PT Adam
PT Adam Air, PT Asian Biskuit, PT Bayu Air, dan lain-lain. Yang keempat, ada perseroan terbatas domestik, ialah PT yang telah berdiri dan menjalankan kegiatan operasional perusahaan di dalam negeri dan harus mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku di dalam negeri. Selanjutnya, perseroan terbatas perseorangan merupakan jenis PT yang memiliki pemilik saham tunggal. Orang yang memiliki saham ini akan berperan sebagai direktur perusahaan sehingga memiliki kekuasaan tunggal. Yang selanjutnya, perseroan terbatas asing merupakan PT yang didirikan di luar negeri atau negara lain yang mengikuti ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Adapun ciri dari perseroan terbatas ialah manajemen perusahaan dipimpin oleh direksi, pemegang saham mendapatkan dividen atau pembagian hasil dari keuntungan perusahaan, melaksanakan rapat umum pemegang saham untuk menentukan keputusan besar, tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk apapun dari negara, PT didirikan dengan tujuan utama untuk mencari keuntungan, memiliki fungsi komersial dan ekonomi, serta modal didapatkan dari lembar saham serta obligasi. Perkembangan usaha. Bentuk badan usaha dan perkembangannya. Kemajuan ekonomi ternyata mempengaruhi bentuk lapangan usaha dan sifat badan usaha suatu perusahaan. Sebagai contoh, perkembangan ekonomi menimbulkan perusahaan multinasional. Beberapa bentuk usaha di bawah ini merupakan yang beroperasi dalam perekonomian adalah sebagai berikut. 1. Perusahaan perseorangan. Secara definisi, perusahaan perseorangan yang dimaksud adalah perusahaan yang dimiliki satu individu. Kelebihan dari perusahaan perseorangan ialah mudah didirikan, setiap orang dapat mengembangkan usaha milik perseorangan. Modal melalui usaha kecil, pengelolaan fleksibel dan bebas, kerahasiaan perusahaan terjamin. Adapun kelemahannya ialah pertanggungjawabannya tidak terbatas, modal terbatas, serta kualitas manajerial dan kualitas pekerjaan terbatas. Yang kedua, perusahaan terbatas, perusahaan perkongsian atau partnership. Perusahaan perkongsian dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perkongsian umum dan perkongsian terbatas. Kelebihan dari perusahaan ini ialah lebih banyak modal dapat dikumpulkan, lebih banyak keahlian, umur usaha lebih panjang. Kelemahan dan keburukan perusahaan perkongsian. Dalam perusahaan perkongsian masih terdapat masalah tanggung jawab yang tidak terbatas. Di samping itu, masalah sukar memperoleh modal masih dapat berlaku, tapi tidaklah seburuk di perusahaan perseorangan. Kelemahan yang paling serius dari usaha perkongsian adalah kemungkinan berlakunya perselisihan dan kesalahpahaman di antara anggota perkongsian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Thalia Devi Tamara. Thalia Devi Tamara. Anjir, lupa nyalakan mic apa dong? Baik, saya lanjut.
Bentuk badan usaha. Perusahaan perseroan terbatas, yaitu perusahaan yang digolongkan dalam perseroan terbatas, adalah suatu unit kegiatan usaha yang didirikan sebagai suatu institusi berbadan hukum yang pendiriannya dilakukan melalui akte notaris, di mana suatu dokumen dikemukakan yang pada dasarnya menerangkan mengenai tujuan pendiriannya, saham dikeluarkan, usaha yang dijalankan, dan nama-nama pemimpin yang akan menjalankan perusahaan yang didirikan. Kelebihan dari perusahaan perseroan terbatas yaitu tanggung jawab terbatas, saham perusahaan mudah ditunaikan, lebih mudah memperoleh modal. Lalu kelemahan dan keburukan perusahaan perseroan terbatas yaitu pendiriannya lebih kompleks, 2 kali membayar pajak. Peraturan yang harus dipatuhi lebih banyak, sukar merahasiakan kegiatan perusahaan, dapat mengurangi motivasi kerja. Next. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.